Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki jalsa yang ke-10 dari Syaraf Muqaddimah, di mana pada jalsa yang ke-10 ini kita akan meneruskan pelajaran yang ada di jalsa yang ke-9 tentang yang terakhir itu pembahasan tentang idgham. Kita katakan kemarin bahwa idgham itu merupakan satu dari tiga hal yang bisa kita lakukan perubahan dalam kata kerja mudha'af, ya kan, kata kerja ataupun bisa juga isim, ya bisa seperti Robun yang kemarin itu, ya kan. Itu selain dari hadaf dan ibdal atau perubahan. Kita bilang kemarin bahwa di ibdal kita bisa temukan dalam bab taf'il dan tafa'ul, di mana di ibdal itu ada perubahan lam fiilnya yang dirubah menjadi ya, dasasa menjadi dasa, tadhonnana menjadi tadhonna, tadhonna ya, atau ya, cuman biasanya tadhonna kayak gitu, gak disebut dengan tadhonna ya. Kemarin juga kita bahas tentang kalau umpamanya dasasa itu menjadi dasa, terus apa bedanya nanti dengan nakis wawi ataupun yai. Di sana kita sebutkan bahwa kita bisa mengetahui hal itu dari masdarnya. Bagaimana yang kemarin bahwa dikatakan bahwa masdar itu adalah salah satu hal yang bisa kita ketahui nanti apa huruf asli dalam sebuah fiil nakis, ya. Ataupun ajwaf ataupun yang lainnya. Nah, termasuk dasa itu, ya. Jadi itu adalah pentingnya kita mengetahui tentang huruf asli dan da. Ada juga menghapus dolil tum, dol tum, ataupun del tum. Ini adalah tiga maurid, tiga hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perubahan yang ada dalam fiil mudha'af. Dalam fiil mudha'af, khususnya dalam bab sami'ah, mujarrad, sulasi mujarrad, fa'ilah, ya, fa'ilah, tah itu yaf'alu ataupun fa'ilah yaf'alu ataupun ya fa'ilah yaf'ilu, ataupun hal-hal yang lainnya. Kita sudah bisa mengetahui hal itu dari wazan yang ada dalam di sini, fa'ala, fa'ilah, mana fa'ilah ya, fa'ilah yaf'ilu atau fa'ilah yaf'alu. Fa'ila yaf'ulu ada apa enggak? Tidak ada di sini. Nah, ada 6 itu ya. Itu adalah standar ya. Nah, itu adalah perubahan dengan menghapus, yaitu perubahan dengan merubah huruf ya, tanpa menghapus. Dan kedua itu adalah menghapus. Dan yang ketiga ini yang paling banyak kita akan temui dalam perubahan fiil-fiil mudha'af, ya kan? Bukan hanya fiil-fiil mudhaf, bukan hanya fiilnya, tetapi hal-hal yang lainnya. Karena apa? Dilihat dari pembagian kedua dari idgham mutamatsilan dan mutaqariban itu, di mana kalau mutamatsilan itu dua huruf yang sama. Sedangkan yang di mutaqariban bukan standar huruf yang sama, tetapi apa? Makhrajnya sama, berdekatan atau sifatnya yang sama seperti kurrobi. Nah, kemarin dijelaskan tentang idgham sagir dan kabir di jalsa yang terakhir kemarin, di mana sagir itu jika huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat, huruf yang sama, tuh ya, huruf yang sama. Rabbun
Eh, ya itu contohnya Rabbun. Ya. Idgham kabir jika dua huruf di mana keduanya berharokat maka huruf pertama disukun atau kata bisa dikatakan kita jadikan idgham sagir kemudian idgham kabir kita jadikan idgham sagir kemudian berlakukan idgham yang ada di sagir itu. Nah, radada menjadi radda menjadi radda. Ra, radda. Dalnya masih kita sukun, masih nampak. Kemudian jadinya atau matangnya itu di radda. Ada tasdid. Tasdid itu adalah salah satu tanda kalau itu adalah fi'il mudha'af. Nah, yang pembagian kedua dari idgham ini. Ada idgham mutamatsilan dan idgham mutaqariban. Di ijazah yang 10 ini kita buka dengan pembagian yang kedua. Idgham mutamatsilan penggabungan dua huruf yang sama. Madad tuh. Eh, afwan. Madada menjadi madda. Hampir sama dengan idgham kabir itu ya. Pokoknya dua huruf yang sama lah. Madada menjadi madda. Rebun juga bisa kita masukkan di sini, ya kan? Kayak kita masukkan di sini. Karena apa di mutamatsilain itu dua huruf yang sama, huruf sama. Sedangkan di mutaqariban jika bertemu dua huruf yang tidak sama, gak sama secara huruf dia, tetapi apa? Makhrajnya berkedekatan ataupun ya, sangat kecil perbedaannya atau sebagian sifat huruf yang memiliki persamaan seperti lam dan ro kita kalau ada ketemu satunya lamnya itu disukun terus ro-nya itu ada berharokat maka kita ini kan aja langsung kita tasdidkan aja langsung kurrobi lamnya itu gak dibaca kalau dia itu bersukun tetapi ro-nya langsung dibaca kurrobi ataupun kof dengan kaf itu makhrajnya sama alam nakhlukum contohnya ya kan ataupun dal sama ta ma'abattum ma'abattum dal sama ta kan bukan huruf yang sama nah, sehingga dia bukan mutamatsilain tetapi mutaqariban alam nakhlukum itu adalah mutaqariban kof dengan kaf itu bukan huruf yang sama tetapi makhrajnya sama lam dan ro makhrajnya mungkin kita bilang sangat gak gak berdekatan tetapi sifatnya sama hampir sama kurrobi jadinya. Nah, ini adalah idgham mutamatsilan dan mutaqariban. Harus diketahui bahwa nih selanjutnya pembahasan kita. Asli pembahasan kita di sini. Perubahan di mudha'af itu paling banyak menggunakan idgham ini. Paling banyak menggunakan idgham. Bukan hadaf ataupun ibdal itu ya. Ada, cuman tidak terlalu banyak. Tetapi paling banyak adalah idgham. Perubahan yang paling banyak dipakai dalam fi'il mudha'af adalah idgham. Berikut cara dan hukum idgham dalam fi'il mudha'af. Makanya apa? Makanya kita harus tahu kapan idgham itu dilakukan atau boleh dilakukan. Oh, mungkin sama atau dia itu adalah mudha'af tetapi tidak boleh kita idgham. Itu nanti kita akan bahas insya Allah di jalsa yang ke-11 ataupun yang lainnya dan seterusnya. Ya. Kaidah pertama adalah itu idgham wajib. Wajib idgham. Kapan kita harus memberlakukan idgham itu? Kapan kita harus memberlakukan idgham itu? Nah, kaidah pertamanya yang harus kita lakukan ya, yang harus kita ketahui. Ya, Anda pindah dulu. Nah, kaidah pertama. Jika huruf pertama dari mutamatsilain disukun dan huruf kedua berharokat. Ya,
Jika huruf pertama dari mutamatsilain disukun dan huruf kedua berharokat maka idgham wajib. Jika huruf pertama dari mutamatsilain itu disukun atau huruf yang sama itu disukun, ada yang disukun. Dan huruf keduanya itu berharokat seperti madun itu kayak robbun kayak tadi itu di idgham sagir itu ataupun idgham shogir itu masuk di sini, itu masuk kaidah pertama. Ketika kita menemukan idgham shogir tadi itu, maka apa, maka kita harus memberlakukan idgham mutamatsilain, ya, sama sama lah ya, hurufnya sama, baik di satu kata ataupun dua kata bisa juga kayak gitu, seperti sakatu, ya kan, ada domir kan di sana. Ada domir, tak ada tak domir di situ. Tapi karena taknya itu ada dua, sakata dari kata sakata itu, ya kita taknya tulis satu aja, sehingga eh, tak itu yang kedua itu, huruf yang sama yang kedua itu ditasdid, dibuang, ada yang dibuang, habis itu ditasdid. Kayaknya ada pembuangan tadi itu ya kan. Hadaf itu tadi. Madun menjadi madun atau sakatu menjadi sakatu. Tulisan secara tulisan dan bacaan. Ya kalau kita baca agak terlalu banyak diperhatikan. Ya, tetapi dalam tulisan ya kita harus tahu fiilnya itu huruf aslinya itu yang dibuang itu apa, yang ditambah itu apa, yang ditasdid itu harus apa, dan yang lain sebagainya. Itu Rom. Nah, kaidah keduanya, jika kedua huruf yang sama atau mutamatsil berharokat, idgham juga wajib. Seperti apa? Seperti masisa, fa'ila, ikut fa'ila, ya kan? Kan ikut fa'ila ini. Masisa berarti fa'ila, fi'il dia menjadi apa? Itu diberlakukan idgham. Jadinya apa? Caranya apa? Dalam hal ini harokat di huruf pertama dari huruf mutamasil. Huruf pertama dari huruf mutamasil. Sin, ya kan? Ada sin, kalau umpamanya di contoh masih saya itu ada dua sin di situ. Ya kan? Mutamasil. Ada dua sin di situ. Mutamasil kan hurufnya yang sama, ya kan? Bukan makhrajnya. Kalau makhraj kan mutaqarib nantinya. Ada masih sin, ada dua sin di sini. Ada sin yang di kasroh, ain fiil, dan sin yang di fathah di lam fiil yang berupa dari lam fiilnya itu. Nah, masih menjadi kan di dua-duanya juga di apa? Di eh, berharokat. Ada dua harokat. Kalau kaidah di pertama itu gak ada harokatnya dia, atau kita bisa sebut dengan idgham sagir itu. Sekarang ada dua harokat sekarang. Huruf pertama dan keduanya yang sama itu memiliki, dua-duanya memiliki harokat. Maka caranya apa? Dalam hal ini harokat di huruf pertama dari huruf mutamasil disukun duluan menjadi sa. Masih sa menjadi masa. Sinnya masih ada. Di langkah keduanya kita masih nulis sin. Tetapi harokatnya kita sukun. Terserah harokat apa di masisa itu. Apakah dia ikut wazan masasa ataupun masisa, masusa ataupun yang lainnya. Terserah. Tapi yang jelas ain fiilnya di harokat pertamanya dari huruf yang mutamasil yang sama itu kita harus hapus. Ya kan? Kemudian apa? Kemudian diidgham. Jadi mas di di apa disukun menjadi masa jadinya. Jadi masa. Sinnya kemudian dibuang. Dalam tulisan masih ada di langkah keduanya, tapi di langkah ketiganya sinnya dibuang dan diitadanti dengan tasdid masa jadinya. Jika hurufnya sukun, ya kan? Maka diidgham setelah harokat huruf pertama mutamasil dipindah ke huruf sebelumnya yang sukun.
Apa itu? Ya kan? Jika hurufnya emang sukun, apa itu maksudnya? Kalau di sini, masa ya musuh, ya masu kan gitu. Bukan. Ya masu itu aslinya, ya masu itu aslinya di fiil mudhari dari masa itu, ya masu itu adalah yam sasu, ya kan? Hurufnya sukun dia. Kalau di masa tadi itu kan masisa itu kan hurufnya, ya kan, huruf pertamanya sebelum, ya, huruf sebelum mutamatil itu kan di berharokat dia. Entah harokatnya kasro ataupun yang lainnya, mungkin itu adalah berupa isim ataupun yang lainnya, kan begitu. Nah, tetapi kalau hurufnya di sukun itu, huruf sebelum dua huruf yang mutamasil, dua huruf yang sama itu sukun dia. Kalau yang di pertama itu diharokati. Kalau diharokati ya udah gak kita langsung aja sukun dikasih ke huruf yang mutamatil yang pertama itu, yang sama itu huruf pertama yang sama itu kita sukun. Tetapi kalau huruf sebelum dua huruf yang sama itu sukun seperti ya masu itu kef, ya kan? Maka apa? Kita preteli itu ya masu. Aslinya apa sih ya masu itu? Aslinya itu adalah yam sasu. Nah, itu aslinya. Menjadi yang musuh ya apa? Kita kaidah yang kedua ini ya, yang kedua ini, yang ke B ini kaidah kedua dan terus urutan yang ke B ini kita berlakukan. Aslinya ya masu itu adalah yam sasu. Yam sasu. Mim sebelum dua harokat, dua huruf yang mutamatil. Sin, sin. Sa, su gitu ya kan. Maka apa? Kalau kita menemukan hal ini. Yang harus kita lakukan, maka diidgham setelah huruf pertama dari mutamatil, yaitu sin itu, ain fiil yang di sini itu, yang sasu itu, mim sin sin itu, mimnya itu adalah fa fiil, sin pertama itu adalah ain fiilnya, sin kedua itu adalah lam fiilnya. Di ain fiil yang berupa sin di situ, harokat di sin yang di situ, itu kita kasih ke apa? Ke huruf sebelumnya. Menjadi apa ya masu. Kan ketika kita harokatnya dipindah, dianya sendiri jadi apa? Kan tidak memiliki harokat sama dengan sukun udah. Menjadi ya masu. Akhirnya apa? Masih dalam tulisan itu langkah kedua dua dari yam sasu itu sinnya masih ditulis tetapi bersukun, tetapi di langkah terakhirnya, langkah matangnya itu apa? Ya masu langsung sinnya dikasih dibuang terus sin yang keduanya dikasih tasdid. Antum bisa lihat di sini. Begitu juga dengan yam dudu aslinya. Yamudu itu aslinya itu adalah yam dudu. Yaf'ulu madda yamuddu. Ikut wazan itu dia. Aslinya itu adalah yam dudu. Kemudian langkah berikutnya dal atau ain fiil itu. Kita harokat yang di ain fiil, di yam dudu itu. Kita kasih ke mim, ya kan? Kemudian dalnya sendiri tidak berharokat atau dia itu bersukun sudah. Kemudian kita masih tulis ya mudunya itu. Kemudian di terakhirnya, langkah terakhirnya, dalnya itu ditasdid aja. Dal mati karena itu adalah hal yang dal atau itu adalah mudhaf. Kita idghamkan yaitu dengan tasdid, dengan tanda tasdid. Ya, dengan tanda tasdid. Kita leburkan dia itu. Maksudnya idgham itu kita leburkan, kita masukkan itu. Nah, Robi kan kayak gitu kita masukkan lamnya kayak kita baca kita masukkan langsung ro Robi. Nah, ya muddu langsung dalnya kita hapus kita masukkan gitu. Nah, maksudnya gitu dari idgham. Kecuali di sini ada di pengecualian di
Yang ke untuk kaidah kedua ini ya. Kecuali huruf sebelum huruf pertama mutamatsil, umpamanya yam tutu itu, ya kan? Sebelum huruf, kecuali huruf sebelum huruf pertama mutamatsil, umpamanya madada, umpamanya sebelum huruf dalnya itu, berupa huruf illat yang tak bisa berharokat. Seperti apa? Madidun. Umpamanya isim fa'il dari kata madda itu. Ya, umpamanya isim fa'il. Dia bersukun memang, tetapi apa? Huruf sukun apa? Hurufnya itu ya huruf yang bersukun sebelum dal di sini itu huruf illat yang nggak bisa berharokat. Nggak bisa nerima harokat. Maka harokat huruf pertama mutamatil dihapus. Disukun lagi memang, tapi dihapus. Bukan dikasih ke alif yang harus berharokat ataupun ya ataupun waw yang berharokat itu. Enggak kita kasih langsung ke itunya, ke mana. Kita hapus langsung, afwan, kita hapus langsung. Kalau di yam sasu itu kan kita kasih ke mim. Soalnya mimnya itu bukan salah satu huruf irlat ya kan. Tapi kalau di madidun itu sebelum dal atau sebelum main fiilnya itu kan emang ada huruf illat di situ, huruf alif, salah satu huruf illat di situ, ya kan? Dan huruf illatnya itu gak bisa berharokat. Nah, gak bisa berharokat umpamanya. Emang dari kata bentuk dari isim fa'ilnya madda ya muddi itu kan madun kan kayak gitu. Ah, madun itu kalau kita preteli itu adalah madidun. Madidun apa? Sesuai kaidah maka apa? Madidun. Harokat kasroh yang ada di ain fiil dal itu kan. Yang di dal pertama itu kan nggak bisa kita kasih ke alifnya itu. Huruf illat yang nggak bisa berharokat itu. Kan kita nggak bisa ngasih ke sana. Ya kan nggak bisa ngasih ke alifnya itu. Nggak bisa ngasih ke alifnya. Maka apa? Maka di saat yang sama nggak usah kita kasih itu harokat memang. Tetapi kita hapus aja langsung menjadi madun. Madun kan begitu. Menjadi madun. Madun. Oh, jadi kan kayak gitu. Ah, di tulisan pertamanya dalnya masih ada meskipun bersukun, tetapi kalau di tulisan keduanya udah menjadi idgham, udah menjadi ada tasdidnya, udah kita tarik, kita masukkan dia. Madun. Masasa juga begitu. Masasa menjadi masa, jadi masa kan kayak gitu. Pokoknya masa ini kita bisa lihat di tasrif. Sekali lagi kita lihat di tasrif. Ada ndak di situ? Ya, kita lihat tasrif. Umpamanya, nah, di bab pertama ini aja kita bisa lihat. Madam, apa? Fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu. Mudha'afnya itu adalah madda yamuddu. Contohnya, ya bisa kita lihat di sini. Maddan, wa mamaddan, fahuwa maddun. Fa'ilun dia, madidun dia seharusnya, madidun. Berwajan fa'ilun kan, fiilnya kan mim. Habis itu ada huruf illat, alif, ya. Yang nggak bisa kita harokati. Kalau kita harokati nanti dia gak ikut wazan fa'ilun lagi dia nanti, ya kan? Nggak bisa kita harokati mim alif di sini. Aslinya elun kan, elunnya itu didun kan, madidun kan begitu. Sesuai dengan kaidah tasrif tadi, maka apa? Karena harokat di madi, dunnya itu, di-nya itu.
di dal pertamanya itu gak bisa kita pindah ke alif atau huruf ilat yang ada di sini, maka apa? Kita dalnya langsung kita hapus aja, ya kan? Terus dal yang keduanya kita idghamkan. Jadi ada tasdidnya di sini, ya kan? Habis itu madun jadinya. Madada juga kita, madda juga kalau kita preteli di sini, kita tarik ke aslinya itu, maka dia ikut wazan fa'ala, maka dia berarti madada, ya kan? Kan madada berarti kan. Tapi madda kenapa? Kita sesuai dengan hal yang pertama atau di mana di idgham kabir itu dal yang pertama, ya kan, harokat yang ada dal yang pertama itu kita sukun menjadi madda, jadinya menjadi madda, madada menjadi madda. Ya muddu juga kayak gitu. Ini kan ya muddu berarti yam dudu, yaf'ulu yam dudu. Mimnya kan pak fiil. Dal yang pertama adalah ain fiil, dal yang kedua adalah lam fiil, yang kan itu. Yam dudu. Kita ikuti tadi kaidah yang kedua tadi itu, ya kan? Kita bisa, ya kan? Karena berharokat, ya, ya karena bersukun dia, yam dudu kan kayak gitu. Dain dengan madad itu kan berharokat semua. Yam dudu. Maka apa? Harokat yang ada di mana? Harokat yang ada di yam dudu dal pertama itu kita kasih ke mim karena mimnya itu bersukun, ya kan? Bersukun dia. Kita kasih ke mim menjadi yamuddu jadinya. Menjadi yamuddu. Yam dudu menjadi yamuddu. Kan begitu. Kita preteli, bisa kita preteli ini. Ikut wajan fa'ala berarti dia madada. Begitu juga dengan sona ini. Sona mungkin sawana kan kayak gitu. Saunan kita bisa lihat di itunya. Tapi ini kan nanti kita akan bahas ini kan. Jadi setiap fiil yang ada di sini itu hurufnya ada tiga. Kan sulasi dia. Apalagi sulasi mujarrad. Pasti ada tiga. Jadi kita harus preteli satu persatu itu. Khususnya yang untuk yang mudhoaf ini. Karena mudhoaf itu agak repot. Khususnya untuk mudhoaf itu. Madda aslinya adalah madada. Yamudu aslinya adalah yamdudu. Kan gitu. Madun fahuwa madun. Madanya itu juga madidun itu aslinya. Wadhalika mamdudun. Dia keluar lagi. Mamdud tidak terlalu banyak yang repot. Habis itu kita akan menemukan fiil amr mudda. Kef menjadi mudda. Alifnya kemana? Kok gak ikut? Kok gak sama dengan uful dan yang lainnya. Nah, habis ini kita bahas ini tentang fi'il amr ini. Tapi yang jelas di sini, mada yamuddu itu adalah aslinya itu adalah madada yam dudu. Agak repot orang Arab kalau melihat hal kayak gitu. Maka diberlakukanlah beberapa kaidah. Salah satunya kaidah idgham yang banyak dalam kata kerja mudha'af yang kita bahas barusan itu yang berlaku. Nah, lainnya kita balik lagi. Nah, ya. Jadi untuk kaidah pertama atau wajib dalam hal wajib idgham ini, ya kan? Itu boleh yang boleh habis itu, ya kan? Dalam wajib idgham ini kita sudah mengetahui kaidah pertama dan kaidah keduanya. Kaidah pertamanya adalah jika huruf pertama dari mutamatsilain itu disukun dan huruf kedua berharokat, maka idgham wajib. Seperti madun, ya kan? Kaidah keduanya, jika kedua huruf yang sama atau mutamatsil itu berharokat. Kalau yang pertama itu gak berharokat, yang keduanya ini dua-duanya berharokat seperti masisa ataupun madada ataupun yang kayak tadi itu. Ya kan? Dalam hal ini harokat ada dua hal. Harokat di huruf pertama dari huruf mutamatsil itu disukun kemudian diidgham. Yaitu kita kasih, kita sukun dia langsung.
ya kan? Mahasisa karena mimnya juga berharokat, ya udah. Jadi maksud kita sukun langsung sinnya. Gak usah kita mahasisa kasrohnya itu kita kasih ke mimnya soalnya udah berharokat. Nah, tapi kalau yang di kedua ini di yang ke B ini huruf sebelum apa ya? Huruf sebelum mutamasil itu yang sama itu bersukun. Kalau ketika dia itu bersukun, maka apa? Kita pindah huruf yang di kedua, yang di pertama dari mutamasil itu, pindah ke huruf yang sebelumnya. Yam dudu menjadi yamdudu menjadi yamuddu. Dhammah yang ada di dal pertama itu kita kasih ke mim, kemudian menjadi yamuddu. Tetapi ya kan ada pengecualian di sini. Ketika huruf yang sukun itu berupa huruf illat yang nggak bisa menerima harokat huruf illat. Di situ dia juga nggak bisa menerima harokat seperti alif ya tadi itu ya kan. Bisa aja sih menerima mereka meskipun huruf illat, tetapi kadang dihapus. Tapi kalau dia nggak bisa berharokat memang seperti ikut wazan fa'ilun tadi itu, maka apa? Maka ya kita seperti hal yang pertama kita langsung sukun, habis itu jadilah madidun menjadi madun, masih masasa ikut mas saya ya mas saya itu ikut wazan ma fa'ala masa masa saya itu adalah wazan fa'ala kita langsung menjadi masa, ya kan? Ini adalah dua hal dari idgham wajib atau wajib idgham. Yang kedua sekarang. Nah, boleh diidgham, boleh diidgham. Boleh kita lakukan idgham. Juga boleh juga nggak usah lakukan idgham. Tapi paling banyak ya dilakukan idgham. Nah, dalam bentuk ke satu. Boleh idgham sekarang. Dalam bentuk ke satu, 4, 7, 13, dan 14. Oke. Bentuk ke satu atau sigoh kemarin itu kita udah bahas. Itu ke satu, dua, tiga. Itu sesuai dengan domir ya. Domir. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antumna. Ana nahnu itu. Kan ada 14. Domir ke satu yaitu huwanya. Domir keempat berarti huwa, huma, huwa, huma, hum. Iya berarti. Domir keempat katanya dia. Ya, bentuk keempat katanya keempat. Nah, ketujuh. Iya, ini kan udah keempat. Iya, keempat. Kelimanya itu adalah huma. Keenamnya itu adalah hunna. Ketujuhnya berarti anta. Ya kan? Itu ketujuh. Yang ke-14 berarti anta. Itu ketujuh. Antuma, antum. Tidak masuk. Anti, antuma. Antunna tidak masuk. Ya kan? Ana, nahnu yang masuk 13 dan 14. Ini kayak kemarin itu kita udah bahas di sini ya kan. Siroh ke-6 berarti dari hunna dan seterusnya dari fiil dolla berarti hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kan ada 14. Nah, ya nggak usah kita ulangi lagi ya kan. Udah tahu insya Allah. Dalam bentuk ke satu, huwa, keempat, iya, ketujuh anta, ke-13 dan 14 ana nahnu, ya kan? Dari mudhari majzum dan amr. Nah, kita akan bahas yang mudah tadi itu, Kev. Dari fiil mudhari yang majzum. Fiil mudhari'nya itu di majzum, di sukun dia. Majzum di sini jazm itu adalah huruf pertama. Tanda asli dari jazm itu adalah sukun. Sukun ya. Atau tanda keduanya ya banyak nanti ada di pembahasan di fiil di Nahu khususnya di sana ada.
di i'rab. Nah, dari mudhari' majzum dan amr. Maksudnya apa majzum dan amr ini? Itu lam fiilnya itu di sukun. Ada sukun di sana. Idgham dua huruf mutamatsil boleh dilakukan dan boleh juga enggak. Tapi yang jelas di sini boleh dilakukan dan banyak dilakukan. Berikut cara idghamnya. Nah, yang pertama, insya Allah mudah insya Allah. Yang pertama, memindah harokat ain fiil ke huruf sebelumnya, maka akan terjadi pertemuan dua sukun. Contohnya apa? Ya, yamuddu itu adalah yamdudu. Ini kita bahasnya apa sih? Mudhari yang majzum. Berarti apa? Ada mungkin selain lam amr itu, ya kan? Kalau di nahwu itu kan selain lam amr dan yang lainnya itu juga ya kan ya kan itu juga ada banyak huruf yang bisa memajzumkan mudhari itu ada banyak ya kan ada waktu syarat itu bisa memajzumkan ada yang memajzumkan satu bahkan ada yang memajzumkan dua fiil antum bayangkan itu ada di sana. Jadi selain lam, amr di mudhari, ya kan, ada banyak juga hal yang memajuzumkan mudhari, yang memajuzumkan fiil mudhari itu ada. Tapi itu pembahasan lain. Hal pertamanya kita caranya adalah memindah harokat ain fiil ke huruf sebelumnya. Umpamanya, ya, dalam kurung madda ya muddu, ya muddunya kita lihat. Yamdudu kan aslinya. Ya kan? Karena dia kemasukan lam amr, umpamanya. Lam amr yang memajzumkan itu, ya kan? Maka apa? Yamdudu menjadi liyamdud, kan begitu? Yamdudu menjadi liyamdud. Kemarin kan udah kita bahas lam amr itu kayak apa kemarin ya kan di pembahasan yang jasa keberapa itu. Nah, yamdudu itu menjadi liyamdud ada lam amr di sana. Ketika lam amr masuk lam fiilnya yang berharokat yam dudu itu akan menjadi majzum gitu akan disukun tersukun liam dud jadi hasilnya ya maka apa maka kita ketika kita menemukan hal itu ya mindah harokat ain fiilnya apa dal itu kan ya yam dudu kan dal ain fiilnya yang berharokat dhammah itu liam dud ain fiilnya masih berharokat dhammah itu ya kan liam dud asli apa dal di lam fiilnya itu kan mati ya kan di lam fiilnya itu kan mati di ain fiilnya kan ada liam dud itu ya kan liam dud maka apa langkah pertamanya apa harokatnya kita pindah ke mim harokat sebelum mat apa liam dud itu kan mim ya kan Yang kita lihat di sini kan itu kan mim ini kan mim liam dud itu iyanya gak dihitung nah liamdud sebelum harokat sebelum ain fiilnya yaitu fa fiilnya itu sendiri mim itu apa bersukun kan dia kita kasih dhammah yang ada di ain fiil itu ke huruf sebelumnya yaitu apa huruf sebelum ain fiil huruf sebelum dal yaitu mim ya ketika kita kasih ke mim maka menjadi apa liamut kan kayak gitu liamut dalnya masih ada dua di sini. Yang kedua, langkah keduanya, maka ketika huruf domanya udah dikasih ke mim, maka apa? Ain fiil dan lam fiilnya itu dua-duanya kan sukun. Terjadi pertemuan dua sukun, ya kan? Liyamut itu kan menjadi dua sukun. Ain fiil dan lam fiilnya itu tersukun. Ain fiil harokat yang ada di ain fiil tersukun. Ain fiilnya itu disukun karena udah dikasih ke mim. Ke harokat sebelumnya itu ya kan. Nah,
Untuk mengatasi pertemuan dua sukun ini, nah, untuk mengatasi dua pertemuan sukun ini, maka apa? Lam fiilnya harus kita kasih harokat pengganti. Nah, harokat pengganti. Apa harokat penggantinya? Nah, itu adalah langkah ketiganya. Jika, buat langkah ketiganya. Jika ain fiilnya berharokat dhammah, ya kan, maka lam fiil bisa berharokat dhammah juga, bisa berharokat fathah dan bisa berharokat kasroh. Lam fiilnya itu ketika udah dilakukan idgham yang jelas. Kan udah berlaku idgham di sini. Masukkan udah gak dihitung dal yang pertama, ain fiil itu yang berupa dal pertamanya itu udah gak terhitung. Maka masukkan udah diidgham. Nah, terus lam fiilnya itu harokat apa? Nah, harokatnya tergantung dengan wazan. Kan wazannya, kan ain fiil itu adalah penentu wazan di fiil sulasi mujarrad, ya kan? Ternyata ain fiilnya itu, harokat yang di ain fiilnya itu, ya kan, harokat aslinya itu udah dikasihin ke mim. Ya, ternyata mimnya itu yang harus kita kita lihat. Apakah dia itu ain fiilnya itu, atau yang sekarang di harokat yang di ain fiil yang sekarang ada di mim itu berharokat dhammah ataukah enggak. Kalau dia berharokat dhammah, maka lam fiilnya yang kita mau kasih harokat pengganti itu bisa juga berupa dhammah, bisa juga berupa fathah, dan juga bisa berupa kasroh. Tapi kalau ain fiilnya itu bukan berharokat dhammah, tetapi apa? Tetapi fathah ataupun kasroh, maka apa? Maka hanya dua. Dia gak bisa berharokat domah lagi. Dia lamnya itu ima berharokat fathah, ima berharokat kasroh. Liyamud menjadi liyamudda, berarti bisa juga liyamuddi ataupun liyamuddu. Ya kan? Liyamuddu. Nah, ya. Belum bisa lihat di dalam sini loh ya. Bisa kita lihat di sini. Liyamuddu, liyamudda, liyamuddi. Bisa lah kan kayak gitu. Contohnya juga liyafrir, liyafriro, liyafrir, afwan, liyafriro. Menjadi liyafir dan menjadi liyafirro ataupun liyafirri. Ya kan roknya atau faknya harokat di ain fiil yang berupa rok di sini yang pertama itu kan kasroh farro ya firru, ya kan farro ya firru dia, maka apa, maka liyafir jadinya, terus roknya kita atau lam fiilnya kita fathah ataupun di kasroh karena bukan domah faknya itu bukan domah. Atau dengan kata lainnya dia gak ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu lah, bukan fa'ala, gak harus fa'ala. Yaf'ulu lah ya kan. Gak domah dia. Nah, liyafirro menjadi liyafirro. Nah, untuk fiil amarnya Kef, untuk fiil amr dari dua huruf mutamasil ini juga demikian ya. Umdud menjadi umud, menjadi muda. Ifrir menjadi ifir, menjadi firro atau firri. Muda, mudu ataupun mudi. Bisa kayak gitu. Ya, bisa kayak gitu. Ya kan? Ini langkah-langkah. Ini adalah cara-cara. Ini adalah hukum dari idgham yang bisa kita pelajari di pelajaran
jalsah ke-10 ini. Insya Allah di jalsah selanjutnya kita akan lebih lagi ya, lebih lagi mendalami tentang idgham ini. Khususnya di idgham mumtani atau tidak boleh di idgham itu. Ini kan boleh di idgham. Ini kan boleh di idgham. Juga nggak boleh di idgham juga ada. Dan wajib di irgham seperti tadi itu. Umdud menjadi umud atau mudah ataupun jadinya menjadi mudah ataupun mudbi ataupun muddu. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan idgham. Sama lah ya, sama ya. Umdud ada lamnya atau tidak. Yang penting ya ini, yang penting. Boleh idgham itu apa? Boleh idgham itu intinya di boleh idgham itu lam fiilnya itu majzum atau bersukun. Di fiil amr kan bersukun. Lam fiilnya ya kan bersukun ya kan. Fiil amr kan begitu. Jadi apa? Jadi boleh diidgham. Kita memakai kaidah yang ada di sini ataupun cara yang ada di boleh idgham ini. Fiil amr. Fiil amr kan membuat fiil amr umpamanya dari if fa'ala yaf'ilu itu gampang banget. Dari yaf'ilu kita kebanyakan membuat fiil amr itu dari mengikuti wazan yang ada di fiil mudhari itu. Kalau yaf'ilu menjadi if'il kan kayak gitu. Kalau yaf'alu menjadi if'al kayak gitu. Ainnya hampir sama mengikuti dengan ain fiil. Ya, harokat ain fiil yang ada di mudhari itu. Fa'ala yaf'ulu menjadi uf'ul kan begitu. Itu di tasrif ya. Makanya sekali lagi tasrif itu antum harus harus kita hafalkan. Umdud berarti kita ngelihat bahwa umdud itu berarti madda ya mutu. Ikut wazan fa'ala yaf'ulu dia itu umdud jadinya fi'il amr ya. Ya, kalau kita ngasih apa aplikasikan ini maka apa? Maka dalnya dhammah yang ada di pertama itu kita kasih ke mim, mimnya menjadi umud. Habis itu semuanya dihapus. Alifnya juga dihapus. Bisa jadi nanti kita akan menemui kenapa alifnya itu dihapus. Huruf-huruf illat itu kapan dihapus. Insya Allah kita akan membahasnya di uh, kaidah i'lal nanti insya Allah. Nah, di beberapa jalsa satu lah atau dua lah jalsa lagi kita akan membahas perubahan itu. Hamzah kef, di mahmuz kef, di i'lal kef yang memiliki huruf illat itu bagaimana? Kan sana juga ada beberapa perubahan. Nah, ini ya, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan idgham. Sekali lagi ini adalah hal yang penting dan harus kita ketahui langkah-langkahnya itu bagaimana, caranya bagaimana, juga hukumnya itu bagaimana. Insya Allah bisalah kita pahami dari sini. Kita baca juga tapi aslinya ya nggak bisa untuk apa bergantung pada video ini aja. Nah, antum baca di kitab-kitab yang lainnya yang bahasa Indonesia ataupun di Google juga antum baca juga bisa di sana mungkin bisa bantu untuk memahami apa yang kita bahas tentang idgham ini. Afwan, ana mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.